Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kopang serta Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha yang saya hormati pula dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatnya kita dapat berkumpul pada lapangan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam jangan lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adanya saya di sini ingin membacakan sebuah pidato singkat dan saya berharap semoga apapun yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Standing over here, I would like to give my greatest thanks to Allah the Almighty, who has been giving me and you all mercy and blessing, without stopping days to days, hours to hours, even second to second. Without this hour, we will never be here to listen to my short but important speech that Salawat to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, our messenger who has given us my teaching to life in his word and hereafter. On this happy occasion, I want to deliver a speech about education. As we know, education plays an important role for the progress of a nation. If the education of the people is left behind, then the population will expand difficulties in adapting and facing pressure from the outside world. Therefore, it is not surprising that the government holds many programs to support the progress of education in Indonesia, of which is by allocation large amount of funds. So the dropout rate can be raised and more students can get the right to education. Actually, education cannot only be obtained at school. Even outside of school, we can ask technology to access education. Take advantage of an online platform that can be accessed for free to get free knowledge from various parts of the world, so that we can compete with the people out there. The developing countries are also very concerned about the quality of the education of their people. So it is not surprising that the quality of campus award is pretty good. Even many Indonesians desire to gain knowledge out there. Thus we must learn to others such up, especially if we have not yet had the opportunity to distribute education. Jadi dalam pidato ini saya membahas tentang pentingnya peran pendidikan bagi kita semua. Apa teman-teman semua pernah mendengar pepatah yang mengatakan buku adalah jendela dunia? Saya rasa kata-kata itu sudah tidak asing lagi dalam telinga kita. Kalau saya pikir, saya sangat setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena dengan membaca buku, kita dapat melihat hal yang berada di luar jangkauan kita. Bukan itu juga, bahkan dalam buku, kita dapat mengenal tokoh-tokoh dunia yang rasanya mustahil untuk berkenalan secara langsung. Buku yang saya maksud ini bukan hanya buku pelajaran, tetapi majalah, koran, juga termasuk di dalamnya. Dan yang paling populer sekarang ini yaitu portal-portal dunia maya. Walaupun sekarang ini sudah ada Google yang menjadi media penyedia informasi yang lengkap, tetap saja kita membutuhkan buku, bukan? Karena dengan membaca buku, kita akan lebih mudah mendapatkan informasi yang lebih valid daripada membaca berita yang belum tentu isinya benar. Namun di situ juga kita akan merasa bosan dan jenuh dalam membaca. Tapi menurut saya pribadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut dan khususnya membaca dengan smartphone, maka kita dapat menyelingi membaca dengan bermain game untuk menghilangkan kejenuhan kita. Teman-teman sekalian, marilah kita sama-sama memanfaatkan teknologi yang sudah canggih sekarang ini untuk hal-hal positif. Jangan sampai kecanggihan teknologi ini menjadi bumerang untuk kita dan malah menjadi penghancur budi pekerti kita. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, pendidikan itu memegang peranan sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa.
Jika pendidikan rakyatnya tertinggal, maka penduduknya pun mengalami kesulitan dalam beradaptasi menghadapi tekanan dari dunia luar. Dan tidak mengherankan juga jika pemerintah mengadakan banyak program untuk menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia. Teman-teman sekalian, marilah kita menjunjung tinggi sebuah pendidikan agar nantinya kita bisa bertemu dengan kesuksesan yang sangat besar. Jangan pernah menyerah dan yakinlah dengan apa yang kamu lakukan. Mungkin ada masa-masa sulit, tetapi kesulitan yang kamu hadapi akan membuatmu lebih bertekad untuk mencapai tujuanmu dan menang melawan segala rintangan. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup saya. Malah sekarang saya sedang mengalami hal tersebut, tetapi saya selalu berpikir bahwa kesulitan itu di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membebani seorang hambanya melainkan lebih dari batas kemampuan hamba tersebut. Dan ingat, apapun yang kamu ingin capai, sertakanlah Allah dalam hidup kalian. Jika kalian selalu sertakan Allah dalam hidup kalian, insya Allah kalian akan mengalami hal-hal baik dalam hidup kalian. Dan ingat juga, usaha tanpa doa itu sama saja dengan sia-sia. Saya pernah mendengar kata-kata dari seseorang. Dia berkata, lebih baik kita sia-siain masa muda kita demi masa depan. Lebih baik kita susah pas muda ketimbang nelan sakit di masa tua. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Mulai dari sekarang, kamu perlu menyadari hidup ini ada kalanya diwarnai percobaan dan kegagalan. Namun yang terpenting adalah bangkit kembali setelah dirimu terjatuh. Kemarin sudah pergi, besok belum juga datang. Kita hanya punya hari ini, dan mari kita mulai. Begitu kita percaya diri pada diri kita sendiri, kita dapat mengambil resiko keingintahuan, keajaiban, kegembiraan spontan atau pengalaman apapun yang mengungkapkan jiwa manusia. Masa depan kalian tergantung pada apa yang kalian lakukan saat ini. Terima kasih, mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam kata-kata atau ada yang menyinggung hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum